government? Coba kita tanya kepada orang-orang sekitar, apa sih good government itu? Halo Kak. Halo. Di sini aku mau tanya-tanya tentang good government. Menurut Kakak, good government atau pemerintahan yang baik itu seperti apa sih Kak? Oke, menurut aku ya pemerintahan yang baik itu dimana dalam pengambilan keputusannya itu baik contohnya dalam pengambilan keputusan pembangunan itu melibatkan masyarakat di situ. Karena kan ya kita itu hidup di negara demokrasi ya, otomatis kita perlu adanya di situ pendapat dari masyarakat. Gitu sih menurut aku. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke teman-teman, marilah kita tanya ke salah satu guru di SMK Negeri 1 Gedisugo tentang apa itu good government. Mari. Selamat sore Pak. Sore, silakan. Ada yang bisa dibantu? Menurut Bapak, apa sih itu good government Pak? Good governance, pemerintahan yang baik ya. Iya. Menurut Bapak, pemerintahan yang baik itu pemerintahan yang penegakan hukumnya adil dari atas ke bawah, no corruption, jadi zero toleransi untuk korupsi, terus kesejahteraan masyarakat terjamin dengan pemerintahan yang baik, demokrasinya juga terjaga. Terima kasih Pak atas yang telah Bapak sampaikan. Sama-sama. Terima kasih Pak. Sekarang mari kita tanya ke salah satu teman kita di SMK Negeri 1 Gedisugo. Baik Kak, saya mau bertanya, kira-kira pemerintahan yang baik itu gimana ya? Menurut saya sebenarnya pemerintahan yang baik itu adalah pemerintahan yang mempunyai pemimpin dan pemimpinnya itu mampu membawa pemerintahnya menjadi lebih baik dan bisa menuntun lah. Oke, menurut saya itu. Terima kasih Kak. Sama-sama. Apa sih pengertian good government itu? Good government diambil dari bahasa Inggris, yaitu dari kata good yang berarti baik dan government yaitu tata pemerintahan. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa good government adalah tata pemerintahan yang baik atau pengelolaan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik berorientasi pada dua hal. Yang pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional yang mengacu pada demokratis dengan elemen legitimasi, accountability, otonomi, dan devolusi atau delegasi wewenang, kekuasaan kepada daerah dan adanya mekanisme kontrol masyarakat. Yang kedua, pemerintahan yang berfungsi ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Hal ini tergantung pada sejauh mana pemerintah memiliki kompetensi, struktur, dan mekanisme politik, serta administrasi yang berfungsi secara efektif dan efisien. Berikut beberapa pendapat mengenai wujud pemerintahan yang baik. Menurut World Bank tahun 2000, good government adalah suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab, yang sejalan dengan prinsip demokrasi, korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas swasta. Yang kedua, United National Development Program memberikan pengertian good government sebagai suatu hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat. Yang ketiga, Peraturan Pemerintahan Nomor 101 Tahun 2000. Kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Menurut modul sosialisasi akuntansi kinerja instansi pemerintah, good government merupakan suatu penyelenggaraan kekuasaan negara. Oleh sebab itu, melaksanakan penyediaan public good and government. Dalam perubahan
tentang pelaksanaan suatu pemerintahan yang baik, ada beberapa pandangan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang pertama yaitu menurut Komisi de Monti. Pada tahun 1950, pemerintah Belanda membentuk komisi yang diketahui Mr. de Monti yang menyelidiki cara-cara perlindungan bagi penduduk atau rakyat. Komisi ini menyusun asas yang diberi nama General Principle of Good Government. Yang pertama yaitu asas kepastian hukum. Artinya, di dalam pemerintah menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkannya. Pemerintah harus menghormati hak-hak seseorang yang diperoleh dari pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali. Yang kedua yaitu asas keseimbangan. Keseimbangan antara pemberian sanksi terhadap suatu kesalahan seseorang pegawai, janganlah hukuman bagi seseorang berlebihan dibanding dengan kesalahannya. Yang ketiga yaitu asas kesamaan. Pemerintah dalam menghadapi kasus yang sama atau fakta yang sama, pemerintah harus bertindak yang sama, tidak ada perbedaan, tidak ada pilih kasih, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu asas bertindak cermat. Pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Yang kelima yaitu asas motivasi. Setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang benar, adil, dan jelas. Jadi, tindakan-tindakan pemerintah disertai alasan-alasan yang tepat dan benar. Yang keenam yaitu asas jangan mencampur adukan kewenangan. Pemerintah jangan menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain selain tujuan yang sudah ditetapkan untuk wewenang itu. Yang ketujuh yaitu asas fair play. Pemerintah harus memberikan kesempatan yang layak kepada masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan. Misalnya, memberi hak banding terhadap keputusan pemerintah yang tidak diterima. Yang kedelapan yaitu asas keadilan dan kewajaran. Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadinya. Yang kesembilan, asas menanggapi penghargaan yang wajar. Agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkepentingan. Yang kesepuluh, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal. Asas ini menghendaki jika terjadi pembatalan atas suatu keputusan, maka yang bersangkutan harus diberi ganti rugi atau rehabilitasi. Yang ke-11, asas perlindungan hukum. Setiap pegawai negeri diberi hak untuk kebebasan mengatur kehidupan pribadinya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya, atau sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 12 yaitu asas kebijaksanaan. Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan menyelenggarakan kepentingan umum, unsur bijaksana harus dimiliki oleh setiap pegawai atau pemerintah. Yang terakhir yaitu asas penyelenggaraan kepentingan umum. Tugas pemerintah untuk mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa asas umum pemerintahan adalah asas yang menjunjung tinggi norma, kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam bab 3, pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan asas-asas umum penyelenggaraan good government meliputi: yang pertama, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, asas tertib penyelenggaraan pemerintahan adalah asas yang menjadi landasan keterbukaan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,
komunikatif, dan selektif. Yang keempat, asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima, asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara. Keenam, asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketujuh, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciri-ciri pemerintahan yang baik. Yang pertama, mengikutsertakan seluruh masyarakat. Yang kedua, transparansi dan bertanggung jawab. Yang ketiga, adil dan efektif. Yang keempat, menjamin kepastian hukum. Yang kelima, adanya konsentrasi masyarakat dengan pemerintah dalam segala bidang. Yang selanjutnya, memperhatikan kepentingan orang miskin. Prinsip-prinsip good government. Sebagaimana dikutip oleh Kusnandi, mengemukakan bahwa prinsip-prinsip good government antara lain 1. Partisipasi, yaitu keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah dan mewakili kepentingan mereka. 2. Penegakan hukum, rule of law, yaitu pengelolaan pemerintahan yang profesional harus didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa, karena tanpa ditopang oleh aturan hukum dan penegaknya secara konsekuen, maka partisipasi masyarakat dapat berubah menjadi tindakan yang anarkis. Transparansi dibangun atas arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai. 4. Responsif, yaitu tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. 5. Consensus orientation, yaitu keputusan apapun harus dilakukan melalui kesepakatan dalam suatu permusyawaratan. 5. Equity, kesetaraan atau keadilan, yaitu kesamaan atau perlakuan dan pelayanan publik. 7. Effectiveness and efficiency, diukur dengan parameter produk yang dapat terjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. 8. Akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan. Pengertian akuntabilitas meliputi A. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan strategis. B. Mekanisme evaluasi atas intensif yang diberikan kepada pejabat publik. C. Mekanisme pertanggungjawaban atas kinerja pemerintahan. 9. Visi strategis, strategic vision, yaitu pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Syarat good government ada 5 hal sebagai berikut. 1. Lembaga perwakilan yang mampu menjalankan fungsi kontrol dan penyalur aspirasi rakyat yang efektif. Fungsi kontrol yang optimal terhadap penggunaan kekuasaan dan keberadaan wakil rakyat yang aspiratif akan sangat menentukan penyelenggaraan pemerintah yang efisien, tidak korup, dan selalu berorientasi pada aspirasi rakyat atau yang diwakilinya. 2. Pengadilan yang independen. Pengadilan yang independen atau mandiri, bersih, profesional, merupakan komponen strategis dari sistem penegakan hukum dan rumah keadilan bagi korban ketidakadilan untuk mendapatkan pemulihan hak yang terlanggar. 3. Aparatur pemerintah atau birokrasi yang memiliki integritas yang kokoh dan responsif terhadap
kebutuhan pemerintah. 4. Masyarakat sipil yang kuat sehingga mampu melaksanakan fungsi kontrol publik. 5. Desentralisasi dan lembaga perwakilan di daerah yang kuat. Kebijaksanaan lokal sebagai konsekuensi dari desentralisasi dan atau otonomi daerah diasumsikan akan lebih mudah menyerap aspirasi serta kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Secara teori, oleh karena kebijakan publik, produk desentralisasi akan lebih partisipatoris dan aspiratif. Faktor yang mempengaruhi terciptanya good government yang terdiri dari faktor pendukung terciptanya good government antara lain 1. Masyarakat suatu negara yang menghormati hukum dan mentaati hukum. 2. Aparat pemerintah yang bersih, bermoral, dan proaktif dalam mewujudkan partisipasi serta check and balance. 3. Pembentukan aparatur pemerintah yang bertugas untuk memberantas penyelewengan yang terjadi dalam pemerintahan. Sebagai contoh di Indonesia, dibentuk KPK yang bertugas untuk memberantas korupsi. Faktor penghambat terciptanya good government antara lain 1. Anggapan mengenai korupsi yang dianggap sebagai budaya sehingga sulit untuk dirubah. 2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur pemerintah mengenai good government sehingga government menjadi slogan saja dan hanya menjadi wacana belaka. 3. Kualitas SDM yang kurang. 4. Penegakan dan pelaksanaan aturan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan good government yang belum terlaksana dengan maksimal. Penerapan good government di Indonesia. Di era pemerintahan Orde Baru, salah satu citra buruk pemerintah ditandai dengan syaratnya KKN telah membuat fase sejarah dalam kehidupan perpolitikan bangsa Indonesia. Sebagai kelanjutannya, muncullah reformasi. Di antara isu reformasi yang diwacanakan oleh para elit politik adalah good government. Konsep good government secara bertahap menjadi semboyan yang populer di kalangan pemerintah, swasta, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga jadilah ide good government menjadi suatu harapan dan konsep yang diusung oleh semua lapisan masyarakat umum di Republik ini. Namun, yang menjadi pertanyaan kita semua, apakah konsep good government sudah dilaksanakan dan dijalankan di negara Indonesia ini? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dapat ditelusuri dari indikator di bawah ini. Sudah terpenuhi dan tercukupi, maka dapat dipastikan bahwa good government sudah terlaksana di Indonesia. Sebenarnya indikator ini adalah tugas dari domain atau lembaga yang membentuk good government itu sendiri. 1. Pemerintah. Yang pertama, menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil. Yang kedua, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. Yang ketiga, menyediakan public service yang efektif dan akuntabel. Yang keempat, menegakkan hak asasi manusia. Yang kelima, melindungi lingkungan hidup. Yang keenam, mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik. Yang kedua, sektor swasta atau dunia usaha. Yang pertama, menjalankan industri. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, menyediakan insentif bagi karyawan. Yang keempat, meningkatkan standar hidup masyarakat. Yang kelima, memelihara lingkungan hidup. Yang keenam, menaati peraturan. Yang ketujuh, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Yang kedelapan, menyediakan kredit bagi pengembangan UKM. Yang ketiga, masyarakat madani, yaitu yang pertama, menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi. Yang kedua, mempengaruhi kebijakan publik. Yang ketiga, sebagai sarana check and balance pemerintah. Yang keempat, mengawasi
penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah. Yang kelima, mengembangkan SDM. Yang keenam, sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.